Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah di malam yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan thalabul ilmi kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Ya, adab-adab bagaimana kita itu bersikap, bagaimana kita itu membaca, dan juga bagaimana setelah membaca apa yang harus kita lakukan ya, terhadap Al-Quran Al-Karim. Di pertemuan sebelumnya ya, kita membahas kalau nggak salah tentang tadabbur ya, dan juga khusyuk ketika membaca Al-Quran. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu faslun fi istihbabi tardidil ayati tadabbur. Ya, pembahasan yang baru ya, yaitu disunahkan untuk mengulang ayat. Ya, disunahkan untuk mengulang-ulang ayat litadabbur. Ya, tujuannya apa? Untuk mentadabburinya. Jadi kalau kita ikut live, misalnya lihat di kota Mekah, ya, di Ka'bah, itu biasanya kan Imam Masjidil Haram, ya, terkadang pada sampai suatu ayat tertentu, ya, beliau ulang-ulangi, ya, ditekankan. Ya, misalnya dalam ayat misalnya apa? Afala yatadabbarunal Qur'an dan seterusnya. Kadang diulangi 2-3 kali untuk menekankan di situ. Ya, menekankan biar yang mendengarkan itu ya fokus ini. Ya, harus jadi apa? Jadi perhatian. Begitu juga nanti ketika kita membaca Al-Qur'an, baik itu dalam menghafal atau hanya tilawah, ya sekedar membaca saja, ya kalau sampai pada ayat-ayat tertentu ya yang perlu kita perhatikan, ya coba diulang-ulang, ya, itu tetap dapat pahala. Okay. Ya, beliau mengatakan wa qadamna fil fasli qablahu al-hasa ala tadabbur. Ya, sudah kita sampaikan di pasal sebelumnya, pembahasan sebelumnya tentang anjuran untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ya, pembahasan sebelumnya. Wa bayan mauqi'ihi, dan menjelaskan tentang kedudukan tadabbur itu. Wa ta'assuris salaf, dan apa saja jejak-jejak ya para salaf kita, bagaimana mereka mentadabburi Al-Qur'an, bagaimana mereka sangat paham ya, hingga ada yang kemarin pingsan ya, terus apa lagi, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Ya, sekarang masuk ke istihbab tardid ya. Kita disunahkan untuk mengulang-ulang ayat untuk mentadabburi Al-Qur'an, dan di sini disebutkan riwayat dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha. Nabi pernah salat malam ya, kemudian membaca satu ayat, ya beliau ulang-ulang ayat tersebut sampai pagi. Ya, ayatnya itu apa? Ayatnya itu dalam surat Al-Maidah ayat 118. Allah mengatakan in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya, kalau kau menghukum mereka, ya mengazab mereka, fa innahum ibaduka, maka mereka itu adalah hamba-hambamu. Ya. Ya, pengikutmu, ya jangan dihukum gitu. Kalau kecuali memang karena melanggar syariat Allah, ya dihukum gitu. Ya, walaupun dihukum tetap mereka itu adalah statusnya sebagai apa? Sebagai pengikut dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala annahu karrara hadhil ayah, ya, beliau mengulang-ulang ayat ini hatta asbaha, sampai pagi. Ayat apa? Ayat ke-21 dari surat Al-Jaziyah. Allah mengatakan am hasibal ladzina istarahus sayyi'at, ya, an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya, apakah mereka orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat dosa, mereka kira bahwa kami akan jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman kondisinya dan yang beramal soleh? Ya, sawa'am mahyahum wa mamatuhum, maka itu sama saja seperti apa? Seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Atau nanti lihat di terjemahannya gimana. Sama yahkumun, maka sangat buruklah apa yang mereka klaimkan itu kepada kaum muslimin. Kemudian an Ubadah bin Hamzah, ya, dari Ubadah bin Hamzah, dia mengatakan dakhaltu ala Asma radhiyallahu taala anha wa hiya taqra. Aku pernah masuk menemui Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha, sedangkan pada waktu itu dia membaca sebuah ayat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, ya, maka Allah telah memberikan kepada kita minnah, ya, karunia, ya, dan Allah telah memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita dari apa? Dari azab yang pedih, ya. Terus di situ fawaqaftu, ya, itu harokatnya tu. Fawaqaftu, iya. Ya, yang benar fawaqafat, ya, yang benar fawaqafat indaha. Ya, kalau fawaqaf itu kan berarti tunya ini siapa? Tunya siapa? Siapa? Ubadah. Ya, Ubadah. Jadi kalau artinya nanti gimana? Kalau fawaqaf itu, maka saya pun berhenti di sisinya. Ya, bukan itu. Maksudnya ini adalah Asma dari fawaqafat. Jadi Asma di sini berhenti di situ sampai ayat itu famanallahu alaina wa maqana adzabas samum, berhenti. Ya, berhenti di ayat tersebut. Faja'alat tu'iduha wa tad'u. Ya, dan jadi penunjuk jadi saksi bahasan kita adalah ini, ya. Di kalimat berikutnya di sini perawi mengatakan ja'alat. Ya, berarti kan depannya juga sama, harusnya waqafat kemudian ja'alat. Ya, faja'alat, maka dia, jadi Asma ini pun tu'iduha, mengulangnya lagi, mengulang ayat tersebut, wadada'u, dan kemudian dia pun berdoa. Nah, nanti ada berikutnya. Fatala alayya dzalika, kemudian hal tersebut terlalu lama untuk saya. Jadi beliau telah terus mengulanginya, terus diulang, ya, sehingga mungkin ini si Ubadah ini mau ngajak Asma, ya, tapi lagi baca Quran terus diulang-ulang terus, akhirnya menunggu terlalu lama, akhirnya si Ubadah ini pun pergi. Fadhahabtu ila suq, ya, beliau pergi ke pasar, faqadaitu hajati, kemudian aku pun menunaikan hajatku, maksudnya membeli kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan. Summa raja'tu, kemudian aku kembali ke rumah Asma, wa hiya tu'iduha wa tad'u, dan beliau masih mengulang ayat yang sama, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Wa ruwiyat hadhil qissah, kisah ini dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yes. Kemudian berikutnya wa raddada Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud juga mengulang-ulang ayat wa qur rabbi zidni ilma dalam surat At-Taha, surat Taha 114. Kemudian ada tabi'in Sa'id bin Jubair mengulang-ulang wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ya. Wa raddada aidan, dan juga mengulang-ulang firman-nya fa sawfa ya'lamuna idil aghlalu fi anakihim, ya, fa sawfa ya'lamun, maka mereka manusia itu akan tahu idil aghlal, ketika roh itu sudah sampai di kerongkongan mereka. Jadi kalau orang yang sedang sakaratul maut itu, mereka sedang melihat sesuatu yang tidak kita lihat, sehingga
apa yang dulu dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam itu terwujudkan. Ya. Ada apa? Terrealisasikan ketika apa? Ketika seseorang itu sedang sakaratul maut. Nah, warad da'idan dan juga dia mengulang ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, wa kana Dhahhak, kemudian juga salah seorang tabi'in Dhahhak idza tala qaulahu ta'ala, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala lahum min fawqihim dhulalum minan nar wa min tahtihim dhulal. Ya, jadi mereka para penghuni neraka, ya dari atas mereka ada api, dari bawah mereka ada api. Jadi semuanya api, atas bawah api. Kanan kiri mau kemana? Atasnya aja api, bawahnya api, kan mau kiri kanannya sama saja. Ya, mau kabur kemana? Tidak bisa. Ya, na'udzubillah min dzalik. Raddadaha ila sahar, dan beliau terus mengulang ayat ini sampai waktu sahur. Ya, waktu subuh. Ya. Itu tentang mengulang-ulang ayat dalam rangka untuk mentadabburi isi dari Al-Qur'an. Jadi kalau kita pengen bisa nanti di bab berikutnya nih, ini setelah ini yaitu Al-Buka, menangis. Kalau pengen kita bisa menangis ketika membaca Al-Qur'an, yaitu ulang-ulang ayat yang bisa menangis, misalnya ayat apa? Ayat ancaman atau ayat nikmat. Cerita tentang surga atau cerita tentang neraka yang biasanya buat nangis. Atau enggak pernah nangis? Hah? Pernah mencoba membaca Al-Quran terus nangis? Pernah menangis? Karena apa? Putus apa? Putus layangan? Atau layangannya putus? Kenapa? Putus cinta? Cinta apa kali itu? Masih kecil. Ya usahakan ya, berusaha untuk apa? Bisa menangis. Ya, caranya ya macam-macam sih. Yang penting kita bisa memahami. Bahkan mungkin ayat-ayat nikmat saja tentang surga itu bisa kita menangis kalau benar-benar kita hayati. Apalagi tentang siksaan kan, itu harusnya lebih bisa kita menangis. Menangis kenapa? Ya menyesali. Sesal kenapa? Sesal karena ya mungkin dulu banyak dosa, hingga ketika membaca ayat tentang adab Allah, tentang siksa neraka, ya terbayang dosa-dosa kita terdahulu. Atau ketika membaca ayat tentang surga dan juga kenikmatannya, kita juga menangis. Kenapa? Ya karena mungkin membayangkan dulu kenapa enggak ketika muda misalnya kok enggak rajin ibadah, ya rajin puasa sunnah. Karena ketika pas tua mungkin pas sudah menikah susah untuk puasa, ya banyak kerjaan, puasa bikin lemes dan sebagainya, nggak bisa puasa dan seterusnya gitu. Maka kita masuk pembahasan sekarang tentang menangis ketika membaca atau mendengarkan Al-Quran. Faslun fil buka inda qira'atil Quran. Pembahasan tentang menangis ketika membaca Al-Quran. Jadi salah satu adabnya, di antara adab-adab kita sebagai seorang muslim dalam membaca Al-Quran adalah menangis. Ya, usahakan menangis. Qad taqaddama fil faslainil mutaqaddimaini, ya telah disebutkan sebelumnya di dua pembahasan sebelum ini, bayanu ma yuhmalu ala ma yahmilu alal buka fi halil qiraah. Penjelasan tentang hal-hal apa saja yang membuat seseorang itu bisa menangis fi halil qiraah, ketika membaca Al-Quran. Yaitu tentang apa tadi? Dua bab sebelumnya, ya khusyuk, terus ya khusyuk dan apa tadi? Tadabbur, ya khusyuk dan tadabbur. Wahya sifatul arifin, dan menangis ketika membaca Al-Quran itu adalah sifatnya orang-orang arif. Ya, siapa itu arif? Apa itu arif? Hah? Apa itu arif? Yang arif ya, bijak. Kalau di Indonesia kan apa? Bijaksana ya. Ya, arif, orang yang bijaksana. Wa syi'aru ibadillahi sholihin, dan juga syiar atau tanda-tanda hamba Allah yang soleh. Ya.
Karena Allah sebutkan dalam surat apa itu, dalam surat Al-Isra ayat 109, Allah mengatakan wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka orang-orang yang beriman, mereka tersungkur wajahnya, yabkun, karena saking apa, menangis yang dahsyat gitu ya, sampai tersungkur wajahnya, menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan dengan menangis mereka itu mereka tambah khusyuk, tambah tambah yakin lagi, tambah serius lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi membaca Al-Qur'an. Waqad waradat fihi ahadits katsirah wa asarus salaf, dan telah banyak disebutkan ya tentang masalah ini hadis-hadis dan juga asar atau jejak peninggalan para salafus saleh tentang menangis. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an wa abku fa in lam tabaku fatabaku. Ya, ini kata Nabi, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, wa abku, dan menangislah. Menangislah. Fa in lam tabaku, tapi kalau kalian enggak bisa menangis, gimana? Fatabaku, maka paksa, berusahalah untuk menangis. Nanti ada caranya. Pakai apa? Pakai bawang atau pakai minyak kayu putih tempelin gitu? Enggak seperti itu. Hadis ini dhaif ya, hadisnya dhaif lafadznya. Dari secara lafadz hadisnya dhaif. Ya. Tapi di sana ada hadis yang lain yang menguatkan makna hadis ini. Ya, dari secara lafadz dhaif, tapi ada hadis yang bisa menguatkan makna hadis tersebut. Kemudian asar dari para sahabat, di antaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala annahu shalla bil jamaah. Suatu ketika beliau salat berjamaah, jadi imam ya. Kalau ada shalla bi itu artinya apa? Jadi imam, mengimami salat. Misalnya sapa? Shalla Syafi'i misalnya. Shalla Syafi'i bi tulab Ma'had Muharikin Najah misalnya. Itu maksudnya apa? Ya Syafi'i jadi imamnya. Shallabi. Kalau shalla ma'a, ya shalla Syafi'i ma'a asdiqaihi. Ya itu artinya ya sama-sama jadi makmum. Salat bareng-bareng. Nah, dari beliau mengimami para sahabat ketika salat subuh, faqara'a surat Yusuf. Maka beliau pun membaca surat Yusuf. Fabaka. Beliau pun menangis hatta salat dumu'uhu ala tarqutihi, ya, sampai air mata beliau mengalir, mengalir ke atas apa itu? Selangka. Tahu tulang selangka? Iya, jurusan IPA. Selangka mana? Tulang selangka itu mana? Irsad mana? Mana tulang selangka? Ini ya. Ini ya. Yang apa namanya? Ada jendolan ini di sini, di atas dada itu. Ini. Sampai ke sini air mata beliau radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat yang lain, innahu kana fi salatil isya. Ya, beliau juga jadi imam ketika salat isya dan melakukan hal yang sama. Jadi beliau nangis juga. Ya, fadadullu ala takririhi minhu, dan ini menunjukkan bahwa kejadian ini, ya beliau menangis ketika membaca Al-Qur'an itu, ya itu berulang. Jadi bukan hanya satu waktu saja, tapi ya setiap waktu. Ya, setiap salat beliau menangis. Dalam riwayat yang lain annahu baka, ya beliau menangis hatta sami'u buka. Ini baka atau buka? Buka artinya. Annahu sami'a buka'ahu min wara'is sufuf. Ya, beliau menangis ketika jadi imam itu sampai tangisan beliau terdengar di shaf yang paling belakang. Shaf yang paling belakang bisa dengar. Kalau sekarang kan pakai mic ya, mic atau mic, pakai mic, pakai toa dan sebagainya, itu bisa terdengar ya, satu RT mungkin bisa dengar.
Kalau zaman dulu nggak ada pengeras suara seperti sekarang. Bisa terdengar sampai belakang. Zaman Umar ya sudah besar atau Masjid Nabawi sudah mungkin ya sudah bisa muat ribuan kan, karena sudah banyak kaum muslimin pada waktu itu. Bisa terdengar sampai belakang. Gimana itu? Berarti keras sekali nangisnya. Nah, kemudian dari Abu Raja beliau mengatakan ra'aitu Ibnu Abbas, aku melihat Ibnu Abbas wa tahta ainaihi, dan di bawah kedua mata beliau, di bawah mata beliau mislah syiraq, ya, ada seperti tali sendal yang sudah usang. Ada tali sendal yang sudah tali sendal, paham ya? Ini kan kayak gini ya. Jadi kayak tali sendal jepit itu kan gini ya. Ya itu kayak jepitnya siapa itu? Yang pakai sendal jepit kan gini. Jadi kan seperti inilah. Kayak tali sendal. Mirip, ya toh? Dari segitiga gini. Ya, ke bawah sini. Jadi hitam. Ya. Al-bali yang basah karena air mata. Nah itu kalau jadi kalau kita hidup di zaman para sahabat, mungkin kita lihat mereka itu kayak apa ya? Kayak orang mungkin kurang terawat gitu ya. Karena ya disebutkan kan banyak dalam hadis Umar itu pakaiannya gimana? Dalam riwayat itu Umar pakainya isinya tambalan, bayangkan lubang, sobekan, ditambal. Kayak gitu lah, gimana? Bisa bayangkan enggak? Orang raja lah. Raja kaum muslimin pada waktu khalifah. Lagi pakainya apa? Tembelan. Belum lagi wajahnya yang kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan, ada mereka yang wajahnya sampai apa? Warnanya kuning, pucat kayak orang sakit. Gara-gara apa itu? Begadang, main ML. Enggak, tapi apa? Begadang salat malam, ngaji, nangis di situ. Kalau sekarang kan ya pucat gara-gara apa? Ya, itu bedanya kita dengan ya generasi terbaik dari umat ini. Terus dari Abu Saleh, qadaman nasun min ahli Yaman. Ya, sekelompok orang datang dari negeri Yaman. Ini di Yaman lagi perang, ya. Perang gara-gara apa itu? Yaman bela Palestina atau apa? Wallah alam. Iya, saya baru baca kemarin-kemarin itu. Amerika, Inggris malah bersatu nyerang Yaman, negara kecil. Insyaallah sampai segitunya. Ya semoga diberi kekuatan saudara-saudara kita di sana. Jadi negeri malah tadi. Ya, sebagian manusia atau beberapa orang dari Yaman datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, faja'alu yaqra'una al-Qur'an wa yabkun. Ini riwayatnya disebutkan mereka itu membaca Al-Qur'an dan mereka menangis. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Bakar yang membacakan, kemudian mereka menangis. Ya, mereka orang-orang Yaman ini menangis. Kemudian Abu Bakar mengatakan, hakadza kunna. Ya, seperti ini kami. Ketika dibacakan Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an gimana? Menangis. Iya. Makanya kita sangat jauh dari generasi terbaik dari umat ini, jauh sekali. Ya, dibacakan Al-Qur'an aja ya enggak bisa nangis kan? Susah. Kenapa? Ya, hati kita keras, ya, terus nggak bisa juga memahami dengan betul kandungan dari isi ayat Al-Quran, sehingga susah untuk menangis. Makanya pentingnya belajar ya itu, ya, kita belajar, terutama ya belajar bahasa Arab, ya, biar antum apa? Akidah begitu, itu penting juga, sangat penting. Ya, biar apa? Biar kita memahami, oh ini maksudnya. Bahkan mungkin kita baca Al-Fatihah saja itu bisa menangis. Bisa menangis. Kalau kita benar-benar menghayati, antum bangun sholat malam, ya gelap-gelapan itu, ya, ke masjid, berani nggak sendiri? Atau enggak ya di kamar deh, ya, di kamar biar nggak terlalu horor gitu ya. Ya, di kamar sholat di situ, malam-malam gelap, baca Al-Fatihah. Itu dengan dengan khusyuk, hadirkan hati di situ, wis luar biasa.
untuk bisa menangis di situ. Kalau sudah nangis itu rasanya hati itu lega sekali. Jadi kayak masalah selama 1 hari itu siang tadi serasa sudah hilang, gitu ya. Nah, kemudian dari Hisham, beliau mengatakan, "Rubbama sami'tu buka Muhammad bin Sirin fil lail wa huwa fis shalah." Aku pernah mendengar tangisannya Muhammad ibn Sirin di satu malam ketika beliau salat malam, terdengar sampai keluar rumah. Insyaallah. Wal asar fi hadza katsirah, dan riwayat-riwayat tentang masalah ini banyak sekali, la yumkinu hasruha, yang jumlahnya tidak terhitung. Wa fi ma asyarna ilaihi, dan apa yang telah kami sebutkan tadi, wa nabbahna alaihi, dan apa yang telah kami tekankan, kifayah, cukup insyaallah. Enggak perlu panjang lebar, itu sudah mewakili dari para salaf kita terdahulu. Kemudian qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, al-buka mustahabbun ma'al qiraati wa indaha. Menangis itu disunnahkan ketika membaca dan ketika mendengarkan Al-Qur'an. Wa tariquhu fi tahsilihi, dan caranya untuk bisa kita nangis, ya, dikasih tahu nih, perhatikan, kasih tahu oleh Al-Ghazali, Imam Ghazali, gimana caranya biar kita tuh bisa menangis. Caranya gimana? Ayyuhdira qalbahul huzna, ya, dengan menghadirkan di dalam hatinya itu rasa sedih. Antum bayangan yang sedih-sedih. Apa sedih-sedih? Ditinggal mati kucingnya, atau misalnya tinggal mati, misalnya ada yang sudah meninggal orang tuanya, atau apalah, kehilangan mainan misalnya dulu pas kecil, nangis, jatuh dan sebagainya. Nah, kesedihan itu gimana bisa hadir? Dengan ini, bukan dengan membayangkan hal-hal yang sedih, bukan, tapi dengan ini, bi ayyata'ammal, dengan dia memperhatikan ma fihi minat tahdid, apa di dalam Al-Qur'an itu berupa tahdid, ancaman, wal wa'id syadid, dan ancaman ataupun hukuman-hukuman yang pedih. Ya, bagaimana panasnya api neraka. Gitu. Wal mawasiq wal uhud, dan juga janji-janji Allah di situ, surga. Balasan yang melimpah di situ. Bagaimana buah-buahannya, bagaimana rumah-rumahnya di sana, sungai-sungainya macam-macam, ada sungai yang tawar, sungai susu, sungai madu, sungai ciu, ya, atau sungai arak, ya. Sungai arak, dan apalagi semuanya ada. Tinggal kita masuk aja. Masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan itu, summa yata'ammal taksirahu fi dzalika, dan kita membayangkan, ya, kurangnya kita dalam memenuhi kewajiban kita sebagai hambanya Allah, dan ya, bisa enggak kan gitu? Bisa enggak kita dapat surganya yang begitu banyak sekali kenikmatan? Ya, kalau di surga kan kita makan apapun, misalnya antum di surga mau makan apa? Cita-citanya apa? Makan apa? Gorengan? Makan apa? Apa ya, Ustaz? Lihat Allah. Ya, itu kan memang tujuan utama kita itu. Ya, tapi kan mungkin ada di antara kita yang di surga nanti pengen makan mungkin pengen minum arak misalnya, khamar, kan di dunia nggak boleh minum khamar, di surga boleh, ya apa, atau di misalnya mau makan durian bisa, ya, bisa sekali, dan sebanyak apapun kita bisa makan, dan tubuh kita siap gitu, karena tubuhnya sudah berbeda dengan tubuh yang ketika kita di dunia.
Ya, di dunia kita makan durian satu buah itu mungkin sudah apa? Sudah panas, sudah muntah-muntah dan sebagainya. Makan satu buah lagi itu sudah nggak kuat, udah rasanya nggak enak, ya toh. Ya toh nggak. Kalau kebanyakan kan nggak enak. Makan sate satu porsi enak, dua porsi ya lumayan, tiga porsi wis, ya itu lihat aja sudah mau muntah. Lebih suka nggak? Antum makan satu, makan kedua, ketiga, keempat itu bukannya apa namanya jelek, tahu jelek, bosen, tapi malah tambah nikmat, tambah enak dan seterusnya sampai tidak terhingga. Nah, gitu ya. Jadi caranya dengan apa tadi? Membayangkan ancaman azab dan juga ini janji-janji nikmat-nikmat Allah berupa surga dan juga segala kenikmatan yang berada di dalamnya, sekaligus kita membayangkan diri kita itu belum sampai ke situ. Kalau kita lihat diri kita sekarang kayaknya nggak pantas dapat surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita nggak mau masuk neraka, ya toh. Gimana itu? Dibayangkan bekal kita kayaknya nggak cukup untuk masuk ke surga, suruh masuk neraka juga nggak mau. Maunya kemana? Ya, harus sih. Makanya menangis di situ. Mana? Menangis. Nah, fa'lam yahdurhu husna wa illam yahdurhu husnun wa bukaun. Kalau dia nggak bisa memunculkan rasa kesedihan itu, nggak bisa meratapi saya sholatnya kurang, saya puasanya kurang, saya ibadahnya kurang, dan sebagainya, nggak merasa kurang gitu ya. Hati-hati kalau nggak merasa kurang itu berarti kita apa? Dalam diri kita ada sifat ya sombong di situ, sombong sekali kan, ya, merasa nggak kurang, sudah cukup ini. Ya. Mana ada seperti itu. Ya. Kama yahdurul khawas, ya sebagaimana orang-orang pilihan itu mampu menghadirkan rasa kesedihan dalam hati mereka, maka falyabki, kata Imam Ghazali, maka menangislah. Nangis siapa ini? Ala faqdi dzalika, atas ketidakmampuan kalian untuk menangis. Paham enggak? Enggak bisa menghadirkan rasa sedih nih, enggak bisa nangis. Ya itu yang antum tangisi gitu. Antum tangisi gitu. Saya enggak bisa nangis biasa gitu. Ya, hanya nangis bentar. Gitu caranya. Ya, fa innahu min a'dhamil masaib, karena itu enggak bisa nangis ketika membaca Al-Qur'an adalah termasuk musibah yang paling besar. Para salaf sahabat nangis kok. Al-Qur'an diturunkan hancurlah kita. Al-Quran segitu tebalnya, baca dari awal sampai akhir, ya, nggak pernah sama sekali menangis. Ya, jadi cobalah ya, coba menangis, walaupun hanya sebentar nggak apa-apa, atau mungkin hanya berkaca-kaca, itu sudah mending gitu ya, sudah mending daripada nggak sama sekali. Coba ketika, terutama ya ketika durian. Nah, kalau ketika halakoh di subuh, halakoh subuh atau asar ya, terus mau nangis susah untuk banyak orang. Itu harus diledek, itu kenapa nangis? Maka atau dia itu. Nah, selanjutnya kita baca lagi tentang hukum tartil, membaca dengan tartil. Ya, sebelum masuk kita tanya dulu, tartil itu apa? Tartil itu apa? Apa tartil? Apa Mas Tupel? Tartil itu apa? Hah? Perlahan. Kelas 10. Coba ya. Siapa? Faros. Nah, Faros. Apa Faros? Apa itu tartil?
dengan diperindah, tapi sesuai dengan kaidah. Intinya ya dengan bagus gitu ya, baca Al-Qur'an dengan bagus. Tadi sudah ada perlahan tadi apa? Gimana? Perlahan, ada lagi? Apa? Rapi. Tartil sama, perlahan, sama indah juga. Kelas 10. Nabil. Wabil. Teladan. Apa? Atau sama dengan faras? Sehati. Apa? Tidak tergesa-gesa ya, sama ya tadi dengan si siapa? Mas Nopel. Jadi tartil itu terakhir ya sebelum kita tutup. Jadi tartil itu adalah membaca Al-Qur'an dengan jelas setiap hurufnya. Bisa, dan membaca Al-Qur'an dengan jelas setiap huruf, jadi jelas alifnya mana, ba-nya mana ya. Biar jelas itu caranya gimana? Ya dengan pelan-pelan. Jadi enggak ada bisa membaca Al-Qur'an dengan jelas setiap hurufnya itu kecuali dengan pelan-pelan. Pelan-pelan itu namanya tartil. Itu yang dimaksud dalam ayat warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Itu maksudnya pelan-pelan. Ayat Al-Qur'an turun juga seperti itu, pelan-pelan. Jelas. Warattilil Qur'ana tartila. Jelas ya. Huruf-hurufnya itu jelas. Ya sama pengertiannya kurang lebih sama dengan apa? Dengan tajwid. Itu nanti yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan berikutnya. Allahu taala alam bisawab. Kita akhiri tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.